saya lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Deli Betuli. Saya dari siang Bapak Ibu yang luar biasa di seluruh sekolah yang ada di bawah Yayasan BPK Penabur. Masih semangat ya siang-siang ya. Kita tidak tahu cuaca di masing-masing kota apakah mendung, apakah cerah, kepanasan atau mulai ngantuk karena sudah makan siang Bapak Ibu. Kita kumpulin lagi ya, ini hari terakhir kita untuk bisa belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga terakhir kali ngupdate blog saya itu sudah cukup lama ya. Tapi dengan adanya ini, saya lihat fitur blog yang sekarang itu sudah lebih oke dibanding waktu saya pertama kali buat. Kalau kita lihat blog ya Bapak Ibu, perbedaannya dengan vlog ya. Blog itu kan singkatan dari web blog. Artinya ini adalah sebuah situs web. Jadi ini adalah sebuah situs. Di dalamnya berupa tulisan ya, semacam diary atau buku harian yang ditayangkan pada situs web. Jadi tujuannya harus kita lihat kita buat blog seperti apa. Ini beberapa jenis blog yang ada, yang saya coba rangkum dari beberapa sumber. Tapi kita tidak bisa coba semua ya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas dan ini pun kan hanya satu pertemuan. Jadi jenis blog yang pertama itu ada yang menggunakan EduBlog. Ya, disebut memang khusus untuk edukasi. Di situ ruang semacam murid, guru dan juga ada buat orang tua. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan coba khusus untuk EduBlog ini. Lalu ada juga yang memang blog untuk perusahaan. Jadi perusahaan selain dia punya situs, dia punya blog sendiri. Dipisahkan dengan website yang ada. Nah mungkin kalau sekarang apakah memang di BPK itu akan nanti membuat blog corporate, itu pun bisa disepakati bersama-sama ya. Kedepannya mau tujuan dari pembekalan pembuatan blog dan blog ini seperti apa. Ada juga yang untuk personal. Saya kebetulan bikin blognya personal Bapak Ibu ya. Kadang-kadang apa yang saya dapat dari saat teduh, kadang-kadang apa yang saya alami, saya tuliskan di situ. Kalau lagi nggak ada yang bisa diceritain, saya dapat berkat, saya tulis di blog itu juga. Karena itu adalah catatan harian atau bisa disebut juga apa ya, jurnal ya. Ada juga jenis blog yang ini aliran tertentu. Ada yang topiknya tentang medis, ada yang iptek, ada yang nyangkutin buku, lalu ada yang ngebahas tentang film gitu ya. Blognya memang berdasarkan genre tertentu. Lalu ada juga yang bentuknya media type yang tadi ya, vlog, video blog yang digabung di dalam blog. Lalu ada yang suka juga nyimpen foto, lalu ada yang bikin sketch blog. Lalu ada juga yang bikin feedback, review, langkah proses ya, best practice. Ini jadi kurang lebih jenis-jenis blog. Tujuannya apa sih buat blog? Kalau di sini dilihat ya, dirata-ratakan orang itu biasanya pengen jalan untuk tenar ya. Kalau saya bukan untuk itu sih ya. Lalu ada juga yang hilangin stres dan mengisi waktu luang. Jadi sejak pandemi ini ada tulisan-tulisan juga yang membahas bahwa ketika menulis itu sebetulnya kita mengurangi tingkat depresi untuk siapapun itu. Ya. Penelitiannya juga udah ada. Lalu ada yang memang tujuannya untuk dapat uang tambahan dari blog ini. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa tulis di kolom chat kira-kira buat apa sih Bapak Ibu jadi blogger? Atau sudah ada yang jadi blogger? Ini chatnya bisa dipakai untuk ini ya, bisa dipakai untuk nulis sesuatu ya. Bapak Ibu apakah masuk publikasi diri, ekspresi diri, atau mencari sumber pendapat tambahan, atau tugas dari BPK? Ya, ini kita lihat dulu ya, buat apa sih kita ngeblog? Nah, setelah kita tahu blog yang kita buat itu tujuannya apa, terus tadi kita masuk ke jenis yang mana, lalu platform yang mana yang tepat, karena cukup banyak sekali sekarang itu yang bisa dipakai untuk kita bikin blog. Nah, sekarang paling mungkin bisa tanya dulu ke masing-masing ya, kemampuan teknis yang kita miliki sejauh apa, lalu apakah kita punya cukup waktu untuk mengelola blog sendiri. Karena biasanya kalau Bapak Ibu yang sibuk banget itu
untuk nulis di blog itu mungkin kalau nggak hobi nulis itu blognya akan terbengkalai ya. Mungkin ada prioritas yang lain yang lebih tinggi. Kecuali kalau memang itu menjadi sebuah tugas atau hobi ya untuk Bapak Ibu menulis. Lalu pastikan juga platform blog yang dilirik benar-benar memiliki fitur yang sesuai dengan konsep dan tujuan blogging. Ya. Yang berikutnya adalah hitung budget. Ini penting banget buat kita ya sebagai fondasi yang solid. Atau yang tidak ingin selamanya punya blog gratis. Karena kalau misalnya kita blog berbayar itu fitur yang terbuka juga lebih banyak. Kalau kita punya pengen ekspansi lebih jauh. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, ini banyak banget ya beberapa platform yang bisa dipakai untuk blog. Ada WordPress, ada Medium juga. Ada Tumblr, jadi Tumblr bukan cuma untuk minum ya, tapi ada juga platform untuk bikin blog. Lalu ada Wattpad, ada Wix, WordPress.org dengan .com dibedakan ya. Blogger, Joomla, Drupal ya. Ini adalah kategori-kategori platform yang kita bisa pakai untuk kita membuat blog. Ini masing-masing ada tujuannya ya. Namun pada hari ini mungkin saya membahas sekilas hanya 3, itu pun kalau keburu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang nggak ada. Itu Google sudah punya fasilitas untuk bikin situs yang paling gampang. Site Google. Saya ngejelasin sekilas, nanti yang akan cukup banyak pelan-pelan di Blogger. WordPress tapi ada di modul yang saya sudah berikan di grup WA ya. Nanti mungkin saya akan coba kasih juga di di Zoom ini ya. Sambil Bapak Ibu ini selamat bergabung Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung ya, kita tetap lanjut ya. Nah, perbedaan antara berbagai blogging platform di sini ya, mungkin Bapak Ibu perlu tahu dulu. Saya yakin kalau untuk nanti udah cocok yang mana, Bapak Ibu bisa cari tutorial di YouTube banyak sekali. Bapak Ibu tinggal investasi waktu sedikit, terus coba ikutin, pasti jadi deh blognya ya. Nah, di sini kalau blog publishing services, ini merupakan, ini kok kepencet punya saya. Sebuah platform untuk publikasi. Maaf ini, saya bawain. Untuk mempublikasikan konten melalui blog. Biasanya untuk blog publishing service ini gratis, nggak perlu nyewa server. Bapak Ibu cukup mendaftarkan email sesuai dengan ketentuan yang ada, lalu alamat blognya biasanya menggunakan subdomain. Misalnya kalau pakai Tumblr itu ada namanya msdnr.tumblr.com. Nanti juga blogspot nanti Tiurgantini misalnya .blogspot.com gitu ya, karena gratis. Ini kita perlu menaruh konten di dalamnya terus langsung bisa dipublikasi. Hanya di dalam platform yang satu ini sayangnya pilihan untuk mengubah tampilan sangat terbatas memang ya. Itu kekurangannya kalau yang gratis. Fungsi yang biasanya bisa ditambahkan adalah di CMS, singkatan dari Content Management System juga sebetulnya ada ya. Ini cocok untuk kita sebagai blogger pemula atau mungkin profesional yang nggak terlalu banyak punya waktu untuk ngurus hal teknis. Jadi pokoknya nulis publish gitu ya. Untuk yang kategori yang service ini. Nah ini saya coba bikin yang sederhana ya. Ini pas dalam rangka apa saya dulu ya bikin di situs Google. Kalau nggak salah 2019 tahun lalu, ini bikin ya cuman buat inilah ya. Kebetulan saya ngajarin anak saya bikin blog yang sederhana. Kebetulan anak saya kali itu masih SD, jadi saya ngajarin yang gampang. Saya pakainya yang site Google ini, Bapak Ibu. Ya kalau memang pengen gampang di site Google ini sudah ada template-nya, Bapak Ibu tinggal taruh aja di situ. Kita langsung demo ya Bapak Ibu, atau ada pertanyaan dulu? Saya stop dulu. Kalau yang site Google ini sangat gampang sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih mana yang Bapak Ibu cocok ya. Site Google masih jarang dipakai orang sih. Orang lebih senang bikin blog pakai Blogspot ya biasanya. Bapak Ibu silahkan login dulu ke
email Gmail-nya masing-masing, baik itu untuk site Google ataupun untuk blogger, itu membutuhkan email yang ada terdaftar di Gmail. Saya sudah membuka akun Gmail saya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Nah, site Google itu ada di bagian sini. Bapak Ibu pastikan dulu masuk ke Gmail Bapak Ibu. Site Google itu ada di sini. Bisa dibukanya dari sini, bisa juga mengetikkan langsung site.google.com. Saya coba pakai dari sini. Waktu saya menyiapkan modul, saya mencoba untuk bikin pakai template yang ada ya. Kalau Bapak Ibu tidak terlalu itu dengan kemampuan teknis, bisa ambil dari beberapa template yang ada di sini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin di yang modul itu saya mengambil template yang kelas. Itu Bapak Ibu tinggal bisa ngikutin langsung jadi. Saya ambil contoh yang lain ya Bapak Ibu ya. Saya ambil misalnya contoh yang student portfolio kah? Nyambung nggak ya? Atau kelas lagi aja ya, saya cobain ya. Ini merubah-rubahnya gampang dan tampilannya juga enak dilihat. Saya lihat di beberapa sekolah ada yang sudah menggunakan ini untuk tugas anak-anak membuat website sederhana. Nah, di bagian Google Site ini kalau sudah pakai template Bapak Ibu tinggal merubah saja di sini. Namanya apa ya? Kemarin saya ubah ininya menjadi konseling. Jadi ini sih nggak susah kalau di sini. Lalu kalau Bapak Ibu ingin menambahkan link, di sini tinggal linknya ditaruh. Nanti Bapak Ibu masukin linknya seperti apa. Di sini sederhana sekali, dia punya menu hanya terdiri dari home, schedule, dengan newsletter. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain. Nah, untuk yang site Google, Bapak Ibu banyak bermainnya di bagian kanan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mempelajari ini insert, apa yang bisa di-insert, ada text box, ada image. Terus kalau misalnya Bapak Ibu mau embed dengan sesuatu ya, kalau ada drive, itu misalnya saya naruh foto di Google Drive bisa tinggal diambil di sini. Itu yang kalau menggunakan site Google. Lalu di bagian bawah sini, kalau Bapak Ibu tidak terlalu suka dengan layout ini, bisa diubah dengan layout yang ada di sebelah kanan. Bentuknya seperti ini. Ke bagian bawah lagi, nanti ada banyak Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa coba satu-satu ya. Ini collapsible text, lalu table of content, lalu ada image carousel, ada button, ada divider. Ini banyak banget, bahkan untuk video pun bisa di sini dimasukin di site Google ini. Bapak Ibu tinggal masukin aja. Kemarin PR saya dari Bu Yeni, videonya masukin Bu Tiur ya ke sini. Di sini udah ada. Tapi memang ini untuk YouTube. Kalau seandainya Bapak Ibu naruh misalnya videonya di Google Drive, tinggal masukin linknya juga bisa. Di sini fitur-fiturnya familiar dengan Google Form, dengan Google, semua fitur-fitur yang ada di Google deh ya. Google Doc bisa nyambung, Google Slide, Google Sheet, ada chart juga Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada bisa ngatur page. Jadi kalau home-nya mau seperti apa, ya kebetulan home-nya tampilannya seperti ini untuk ngatur menu. Lalu ada schedule, ketika schedule ini diklik maka dia akan muncul seperti ini. Dimasukin kalender, ya kalender juga ada. Jadi Bapak Ibu ini contohnya seperti ini. Kalau newsletter, ini bisa diubah sih Bapak Ibu ya, template ini bahkan bisa ditambahkan. Menambahkannya tinggal insert. Insert sih di bagian sini. Kalau untuk yang page itu tinggal klik kanan, tambahkan menu di sini. Ini ya, ada add to page, di sini bisa nambah. Misalnya nambahin apa ya? Kontak gitu ya. Nanti dia nambah di bawahnya. Nah, kalau ini sub menu di bawah newsletter. Kalau mau dipindahin, tinggal Bapak Ibu pindahin di drag seperti ini, nanti dia akan naik sendiri. Tinggal drag and drop. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Gitu. Ya, nanti di sininya bisa ditaruh
mau bentuknya seperti apa. Untuk yang kontak ini kan saya nambahin submenu ya, mau bentuknya begini, mau bentuknya ada gambar terus tulisan di bawah ya, ini bisa ditambahkan berbagai macam. Ini sangat mudah sekali kalau Bapak Ibu nggak mau pusing dengan yang lain ya. Lalu theme juga bisa dipilih Bapak Ibu, mau yang simple, mau yang Aristotle, ini ada semuanya di sini. Ini yang paling mudah untuk bikin blog atau bikin situs sendiri. Tinggal nanti dipublish. Bahkan di sini bisa nambahin kolaborasi. Misalnya saya mau berkolaborasi sama Ibu Tiwi gitu ya, saya tinggal masukin aja di sini. Kebetulan ini memang pakai email Gmail tapi yang corporate, yang Google Suite. Namanya pakai Maranatha ACI. Contoh dari Google Sheet yang pernah saya buat, tapi mohon maaf ya ini nggak pernah diupdate. Hasilnya pernah buat seperti ini. Ini bikin personal blog sederhana sih Bapak Ibu. Sederhana banget. Bikin begini. Kalau untuk nyeting namanya, ini bisa disambungkan dengan Google Analytics Bapak Ibu. Bisa disambungkan, jadi pengen tahu ini orangnya, apakah orang banyak yang masuk nggak gitu ya. Karena saya nggak maintain, jadi nggak terlalu banyak juga yang ini ya. Nah yang saya itu nama ininya adalah yang namanya memang kalau di site Google tuh nggak terlalu enak seperti di WordPress atau di Blogger ya Bapak Ibu. Jadi namanya agak aneh si URL-nya. Ya namanya juga gretongan ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya saya tulisnya begini. Jadi nanti masuknya ke punya saya. Saya bikin menunya hanya beranda, profil, kurikulum vitae, terus kalau lagi rajin baca dan tulis, hobi, sama rencananya mau pengen online shop tapi nggak jalan juga. Lalu ada QA, lalu ada kotak as. Saya bikin menunya seperti ini. Jadi ketika dipindahkan bentuknya begini, terus ada kurikulum vitae, lalu ada reading and writing, hobinya juga belum diisi sama saya. Jadi yang paling pertama di blog itu adalah sebetulnya Bapak Ibu mau ngapain di blog itu, lalu bikin menunya mau ngapain ya. Lalu kalau pengen ada memang untuk diskusi, saya bikin question and answer. Ini bikin pakai Google Form. Lalu saya menyediakan juga kontak as kalau ada yang mau ya menghubungi saya di sini. Ada sih kadang-kadang beberapa yang ketangkep juga ketika saya naruh site Google ini di beberapa tempat ya. Pernah saya taruh di WhatsApp gitu, ada juga yang akhirnya tahu dan masuk ke sini. Ini untuk yang Google Site Bapak Ibu. Saya nggak berlama-lama yang Google Site mah, ini gampang banget. Bapak Ibu pasti sering pakai Gmail, pasti bisa ngoprek-ngoprek sendiri ya. Karena waktu saya buat ini tuh, ini ada juga yang bentuknya begini. Ini saya kolaborasi sama anak saya, tapi anak saya juga nggak maintain ini. Kelas berapa SD dia buatnya? Ceritanya mau bikin jurnal untuk apa yang kita baca bareng-bareng sama anak saya tadi, tapi nggak jalan juga Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang dia baca, dia resume bikin di sini. Ngajarin literasi ke anak-anak sejak dini gitu. Bikinnya begini kemarin itu, tapi nggak jalan juga ininya. Bikin menunya begini. Ini beda ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu untuk site Google. Kita akan beralih ke blog ya Bapak Ibu. Apakah site Google ada pertanyaan? Saya yakin Bapak Ibu ini mudah banget. Saya tutup yang site Google. Kalau ada pertanyaan dulu, mangga. Mohon izin langsung ya Bapak Ibu. Saya di modul yang ini
itu mencoba untuk membuat dari nol Bapak Ibu. Di yang halaman modul, halaman yang keempat. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya Gmail, silahkan bikin akun Gmail dulu. Ini saya coba demokan. Untuk masuk ke blog itu kita masuknya adalah ke blogger.com ya. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Masih normal saya? Saya coba keluar dulu ya Bapak Ibu ya, supaya dari awal. Ini saya send out semua email. Saya ulangi ya, dari awal. Oke, tampilannya seperti ini pada saat kita belum login ke blogger.com ya. Lalu di sini create. Kalau memang Bapak Ibu sudah ada akun Gmail, silakan. Saya pakai yang Maranatha AC ID lagi. Lalu login ya Bapak Ibu. Ini tadi saya coba buat. Nah, dari sini itu yang perlu diketahui adalah apakah Bapak Ibu sudah masuk semua ke sini? Kita mau coba Bapak Ibu yang sudah videonya siap, kita akan coba untuk memasukkan. Nah, ini saya mencoba untuk memasukkan gambar, memasukkan tulisan, juga memasukkan video di sini. Ya, tapi ini karena saya sudah buat dari awal, kita akan coba buat lagi dari nol. Caranya adalah yang pasti Bapak Ibu mengenali dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada new post untuk bikin posting baru. Tapi sebelumnya alangkah lebih baik Bapak Ibu menentukan dulu theme-nya supaya Bapak Ibu tidak terlalu kesulitan ya. Theme-nya mau pakai yang mana? Untuk yang lama tadi saya pakai warna biru. Mungkin karena sudah sore saya mau pakai warna apa ya? Yang agak terang-terang gini gitu. Ini banyak Bapak Ibu silakan mau yang mana. Ini si blogger.com sudah menyiapkan cukup banyak template. Saya pakai yang mana ya? Kalau konseling cocoknya yang mana nih? Nanti gambarnya bisa diganti kok Bapak Ibu. Mau yang agak ini watermark atau ethereal, silakan Bapak Ibu pilih. Saya lebih senang pakai warna yang gelap ya Bapak Ibu. Saya coba deh watermark yang ini. Nah, kalau sudah dipilih, Bapak Ibu kalau sudah memiliki kemampuan teknis yang ini bisa customize. Lalu Bapak Ibu bisa preview dulu, kalau nggak cocok bisa diganti. Tapi kalau sudah oke langsung apply saja. Ya, dia akan ngasih pertanyaan atau alert ya. Kalau oke, tinggal got it dong, langsung kita akan pakai. Ini maka tema yang baru sudah sukses ya ditambahkan. Maka kita akan mencoba untuk bikin posting baru, yaitu dengan klik new post. Bapak Ibu sudah punya artikelnya belum? Kalau belum, saya mohon izin untuk naruh di... Ini saya cari artikel yang nyambung-nyambung sama ini ya. Panjangan nggak ya? Atau saya ambil yang pendek ya? Saya kirim ke chat. Kalau Bapak Ibu punya artikel sendiri juga boleh langsung di copy paste ke sini ya. Cuman
kita karena tenaga pendidik kalau ngambil dari sumber orang sebaiknya dicantumkan sumber ya Bapak Ibu. Ini saya masukinnya kemana nih, chattingnya kok hilang sebentar. Atau saya masukin di WA ya. Supaya Bapak Ibu yang belum punya artikel bisa langsung nyoba. Oke. Saya sudah kirim ke WA Bapak Ibu. Saya bikin nggak terlalu panjang ya. Ini tinggal copy paste ke sini saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngetik ya monggo silahkan. Saya sediakan ini supaya kita bisa belajar untuk yang lain ya. Nah paling untuk di bagian sini yang perlu diisi adalah untuk tulisan atau artikel kita title-nya harus dikasih ya. Apakah konseling itu? Kalau saya kasih namanya ini. Nah kalau Bapak Ibu tidak terlalu suka dengan font Arial, maka bisa mengganti di tulisannya itu di bagian sini Bapak Ibu, ada bagian yang ini. Di modul yang saya buat saya mencoba menjelaskan untuk setiap icon yang ada di sini, tapi yang bagian mulai emoticon sampai ke kanannya saya nggak buat ya Bapak Ibu ya, karena ini mungkin Bapak Ibu familiar juga dan biasa pakai. Ini masih bisa sampai ke bawahnya juga. Kalau saya biasanya di web nggak terlalu suka tulisannya yang mengandung Times New Roman ya, biasanya kelompok Arial atau Verdana yang nggak ada kriwel-kriwelnya. Kriwel teh bahasa Jawa ya Bu Endang ya. Silakan Bapak Ibu mau pakai tulisan saya atau mau pakai tulisan yang lain boleh. Nah untuk justify ada di bagian yang sebelah emoticon ya, mau left, mau ke tengah, ke kanan, ini mudah sekali untuk digunakan. Kalau ada kata-kata yang ingin dikasih bold juga bisa. Nah di bagian paling kiri itu ada HTML view. Ini kalau yang memang Bapak Ibu pernah belajar HTML, oke, pakai ini karena tulisannya begini. Tapi kalau Bapak Ibu pusing itu apaan, udah jangan pakai HTML ya, pakai Compose View aja. Biar si blogernya yang mengconvert itu menjadi HTML. Nah misalnya seperti ini. Lalu Bapak Ibu pengen menambahkan sebuah gambar. Maka di sini sebentar saya dari kiri ya, jangan loncat dulu ya. Yang ini kan pasti Bapak Ibu tahu undo and redo. Lalu ini font type-nya yang tadi ya Bapak Ibu. Lalu besar hurufnya seperti ini yang TNT, Tiur and Tiur. Ada yang smallest, ada yang small, ada yang larger. Kalau ini saya mau bikin paling gede, yang ini. Wah, gede banget ya. Normal sebesar ini. Kalau ada yang mau dikasih bentuk underline mana ya, misalnya tujuan bimbingan psikologi pada anak adalah, saya kasih underline atau saya kasih miring. Lalu dikasih warna juga bisa ya Bapak Ibu. Saya nggak mau ini warna hitam, misalnya saya kasih warna di bagian text color yang ada A terus ada kayak garis hitam di bawahnya, saya mau kasih warna biru. Nah memang untuk membuat blog ini Bapak Ibu ya harus tahu juga tentang teori warna. Jangan pelangi-pelangi alangkah indahnya ditaruh semua, akhirnya tujuannya tidak tercapai ya Bapak Ibu ya. Kalau walaupun saya bukan orang seni rupa, tapi supaya orang enak baca berlama-lama memang backgroundnya enaknya gelap katanya begitu ya. Ini dikasih warna biru. Silakan Bapak Ibu coba-coba dulu untuk tulis yang ini. Lalu misalnya kalau terkait yang ini Bapak Ibu ingin menambahkan URL atau Bapak Ibu pengen nulis sumbernya misalnya ya. Ini saya ngambil dari sumber misalnya entah buku atau apapun atau dari web misalnya ya.
Bapak Ibu bisa menambahkan URL di sini. Gitu. Ya. Misalnya saya pengen nyambungin dengan yang tadi ya. Saya udah tutup ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur ini bagaimana nih sumbernya ya. Masukin, misalnya saya tulis apa ya. Saya ambil, maaf nih ya. Misalnya saya ambil dari Wikipedia ya Bapak Ibu. Ini kan ada linknya nih. Ada linknya, saya bisa masukin ke sini. Nah, yang bagian bawah adalah link yang lengkapnya. Kalau yang bagian ini misalnya Bapak Ibu pengen yang munculnya, misalnya apakah konseling itu. Lalu di bagian bawahnya Bapak Ibu apakah mau dibuka di window yang baru atau mau seperti apa? Silakan. Ini saya checklist yang atas, open this link in a new window. Ya, jadi nanti tulisannya apakah konseling itu. Tapi masuknya ke sana, nanti kita coba ya. Lalu saya ingin menambahkan misalnya sebuah gambar. Gambarnya saya mau taruh di atas tinggal nambahin. Nah, gambarnya mau di mana? Ya, apakah mau upload dari komputer? Ataukah Bapak Ibu kalau foto ini punya Google? Karena kan kita menggunakan Blogger ini pakai akun Gmail. Jadi kalau foto ini nanti masuknya ke sini. Kalau Bapak Ibu sudah cukup lama, kebetulan di akun ini saya nggak naruh foto apapun. Jadi saya ngambilnya dari yang komputer. Karena ini blog saya yang baru menggunakan ini, jadi kebetulan tadi pagi saya naruh ya. Ini saya pilih ini. Kalau udah pernah buat, biasanya dia nyimpan semua foto yang pernah kita pakai. Misalnya begini. Ini pun untuk foto, ini bisa ditaruh rata kiri, bisa taruh rata tengah, bisa taruh rata kanan. Ya, ini bisa disesuaikan. Lalu mau small, mau medium, mau large, atau mau extra large. Extra large sebesar apa ya? Nah, gede banget. Mau seperti ini, kayak bikin ini ya, banner ya jadinya ya. Boleh juga sih seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sampai sini sudah? Saya kecepatan nggak? Cukup? Iya, Bu. Iya. Ibu bisa screenshot itu dan kirim ke WA, Bu. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oh. Cuman saya nggak pakai internet tadi yang kalau yang Oh, mungkin juga itu penyebabnya, Bu. dia minta tulis nama apa. Oh, memang mungkin ada tahapan yang kelewat sama saya ya, karena saya udah berhasil masuk. Jadi memang ada beberapa isian sih Bapak Ibu, itu maaf terlewat oleh saya. Itu harus diisi dulu betul. Saya capture nggak ya di modul ya? Iya, maafkan. Itu yang tadi ya. Harusnya saya pakai akun yang kosong banget ya. Baik, saya coba ulangi ya. Saya pakai akun yang mana yang belum dipakai ya. Sebentar ya, berarti ini saya skip dulu ya. Saya taruh ini sebagai draft saja, saya save ya. Saya belum publish nih Bapak Ibu. Kalau gitu mohon izin saya ulangi ya Bapak Ibu. Iya ya, saya tag kelewat. Saya coba pakai akun yang saya belum pernah bikin blognya ya. Saya pakai akun anak saya tapi lupa passwordnya. Oh, yang ini yang Tiur Gantini 2 saya belum pernah pakai. Saya coba pakai yang ini ya. Saya sign out lagi semuanya. Bentar, saya sign out lagi supaya bisa bantu juga. Yang ini.
Nah, ini ya, ada isian seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini title itu nanti nama untuk blog kita Bapak Ibu. Jadi kita ngasih title yang akan muncul di paling atas blog kita itu adalah ini. Tapi sebetulnya ini bisa di skip. Tapi kalau Bapak Ibu mau isi, nanti misalnya seperti ini ya. Nanti tuh ada pengecekan kalau seandainya kita udah pernah pakai dia nggak mau. Oh, tiur ganti ini bisa. Gimana Bu? Yang ini kita next, oke? Nah, yang ini Bapak Ibu. Karena saya pernah bikin beberapa blogspot untuk yang ini, dia akan ngecek ketersediaannya. Apakah yang ini? Yang ini ya. Oh iya ya. Jadi gini, kalau ada tulisan sorry this blog address is not available, berarti udah ada yang pakai. Jadi nggak boleh pakai itu lagi. Mungkin Bapak Ibu di sini ya, ada yang sorry this blog address is not available. Maaf ya, tadi saya karena udah semangat banget. Yang ininya kelewat. Kalau ya, sebetulnya ini tuh bukan masalah email dari corporate atau pribadi sih, Bu. Ini tuh jadi nanti tuh kan kita akan bikin ini, kenapa ada ya? Ini maaf ya, aku jelek banget nih yang ini. Sebenarnya aku nggak mau kasih lihat nih. Ini jelek banget. Ini udah ada yang tiurgantini blogspot.com ini. Tuh ancur-ancuran kan Bapak Ibu kayak gini. Ini nulis aja semua, tulis-tulis. Jelek Ibu. Ini tahun berapa ya? Ini saya buat tahun lama. Nah, makanya kenapa pada saat di sini mau dibuat, dia ngecek. Ini udah ada karena memang saya udah pernah buat Bapak Ibu. Nah, tadi pagi saya ganti akhirnya jadi ini. Tiur manual gitu ya. Nah, ini juga nggak ada. Kenapa? Karena tadi pagi saya udah buat juga dengan nama ini. Yang tadi pagi saya buat yang ini. Tadi pagi saya edit, saya update. Nih, kayak begini nongolnya. Kalau udah ada, makanya ini saya harus buat lagi apa ya gitu. Mungkin tidak harus nama kita, tapi misalnya ya itu tadi, makanya jenis-jenis blog itu mau ke arah mana nih. Kalau saya pakai nama sendiri kan berarti personal blog. Tapi kalau seandainya misalnya kita mau bikin ininya adalah untuk korporat, misalnya konseling BPK Penabur 1 Bandung, misalnya panjang banget ya, atau apa gitu, ini bisa juga. Nah, ini availability-nya tersedia nih, gitu. Atau mau bikin tentang, karena untuk address ini, Bapak Ibu, ini penting sekali, supaya ketika orang cari itu gampang, gitu. Cari memang yang agak mudah untuk dicari orang juga. Misalnya, saya takut ini dipakai nanti malah jadi nggak dipakai untuk BPK. Ini konseling BPK juga masih tersedia. Saya tulis aja Tiur G, kayaknya belum ada deh. Nah iya, Tiur G. Saya pakai Tiur G ya Bapak Ibu. Next. Lalu namanya misalnya saya tetap mau pakai nama saya. Apakah sampai sini masih ada yang masalah? Sampai sini saja dulu. Ini ada peringatan ya. Ini tinggal ditutup aja supaya hilang. Jadi ini memang betul-betul blok yang baru lagi. Gitu. Yang ini saya tutup ya.
Nah, di sini kalau sudah sampai di sini, pilih temnya Bapak Ibu. Mau yang mana? Bapak Ibu senang warna pink? Saya pilih yang gelap-gelap. Kalau mau customize, ya inilah munculnya ya, customize. Nanti Bapak Ibu bisa atur-atur di sini, mau diganti gambarnya, nggak mau pohon gitu ya. Ini kalau customize. Saya sih pengen cepet aja, taruh aja, apply langsung. Kalau di apply ada tulisan new theme apply successfully, berarti sudah Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mulai nulis sesuatu yang tadi. Saya masih pakai yang tadi ya. Defaultnya dia Times New Roman ya Bapak Ibu. Saya ganti. Ininya anak Justify kalau buat saya ya. Ininya saya kasih bold. Lalu tadi saya apain ya? Ya segini aja lah ya. Tadi itu dari mana? Dari wiki ya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Tadi saya taruh ke sini. Ininya saya tulis apakah bimbingan konseling itu apply. Lewat ya. Itu Bapak Ibu. Sampai sini masih bisa terikuti atau ada yang ketinggalan? Kalau buat saya Bapak Ibu, yang paling sulit itu sebetulnya yaitu apa yang mau saya tulis. Karena ya pengennya sih blog kita banyak yang ngunjungin, kalau bisa ada komentar gitu ya. Menyiapkan artikel yang menarik. Tapi kalau memang ini program dari sekolah sih seharusnya anak-anak bisa lihat. Dan misalnya kalau nanti ngasih komentar atau pertanyaan dapat poin, itu kayaknya lebih seru sih. Kalau memang kebijakannya dari sekolah. Gitu. Kalau memang ini dipakai untuk pada akhirnya bisa konseling secara online gitu bisa ya, bisa pakai yang blogger ini juga bisa. Mungkin Bapak Ibu lagi asik-asik ngoprek-ngoprek foto ya. Tadi saya ambil tadi sih dari saya nggak naruh foto di sini. Oh, di blogger kan masih kosong ya karena ini baru ya. Nah, saya taruh ini. Aduh, nggak nyambung ya. Apakah bimbingan konseling? Tapi cuek aja lah ya Bapak Ibu ya. Nanti saya hapus. Saya taruh foto profil saya. Maaf ya Bapak Ibu. Bukan maksud mau ini. Saya taruh. Aduh, gede amat ya. Saya taruh small aja deh. Ini bisa diedit juga nih Bapak Ibu, edit image, ya mau dikasih teks bisa di sini. Ini buat apa ya? Buat saya nggak usah. Nah di sini, kalau Bapak Ibu misalnya sebelum menambahkan yang lain, pengen ngeliat dulu, bisa di preview dulu ininya, preview ngeliat tampilannya nanti ada tulisan preview di sini. Jadi gambarnya nanti begini. Gitu. Ini contoh nanti tampilannya begini. Kalau Bapak Ibu misalnya, aduh saya pengennya ini fotonya jangan di tengah dong. Saya pengen ngegabung dengan ngegabung dengan tulisan ya. Ditempelin aja.
misalnya pengen kayak gini juga bisa. Ini kalau mau dikasih caption yang tadi di bagian sini nih, di bagian yang ini caption. Kalau mau nambahin yang huruf A, tinggal ditulisin aja. Apa ya? Konselor gitu. Bisa seperti ini. Jadi ngegabung dengan tulisan. Nah, kalau Bapak Ibu ya, ini yang perlu diperhatikan juga. Pertama itu title nggak boleh kosong. Lalu, ini Bapak Ibu bisa coba-coba ya, misalnya mau pakai number balet, ini mah mirip lah kayak Word ya. Lalu kalau ada quote juga mau ditambahin boleh. Kita cobain ya, masing-masing ya. Saya bikin artikel yang ini deh. Misalnya yang ini, ini panjang banget. Jenis pendekatan konseling. Misalnya ini ya, Bapak Ibu saya ambil 2. Misalnya ini mau dikasih bold, terus saya kasih warna supaya ada pembeda. Biru misalnya, mau kasih warna ungu silahkan. Yang ini misalnya mau dikasih underline atau dikasih bentuk miring tulisannya seperti ini. Lalu kita belum nyoba yang ini kan mau pakai numbering ya. Nah, numbering seperti ini bentukannya. Yang ini numbering juga. Yang ini bisa nggak ya? Diakalin. Jadi nomor 1 lagi. Nah, memang kalau misalnya kayak gini, ibu-ibu harus, Bapak Ibu harus bisa buka di sini nih HTML view. Tapi memang kelihatannya jadi agak-agak begini ya. Ya HTML sebetulnya nggak susah Bapak Ibu, tapi perlu satu pertemuan lagi untuk belajar tentang HTML ya. Jadi kalau seandainya ada numbering ya, mungkin berurut aja kali ya. Bentuknya begini. Nanti di sini dikasih lagi judul ini ya. Misalnya begini. Penjelasannya. Ini saya kasih warna biru juga deh. Jadi hilang ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil praktek. Ini dimiringin, kasih garis biar nyobain. Ini lalu apa yang belum dicoba, misalnya ada quote ya, kita tambahin quote di sini. Psikoanalisis apa ya? Biasanya kalau terkait dengan warna, saya pernah mengajarkan ada satu teman yang memang dia itu jago desain Bapak Ibu. Jadi kalau memang pengen supaya warnanya itu senada, lihat aja ciptaan Tuhan di sekeliling kita. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu pengen nuansanya itu adalah misalnya nuansa agak ke apa ya, misalnya bunga matahari gitu ya. Bapak Ibu lihat bunga matahari, di bunga matahari itu ada warna apa aja, ada warna kuning, ada warna coklat tua, ada warna hijau. Itu kalau nanti Bapak Ibu gabungin pasti nyambung, gak akan norak gitu. Itu pernah diajarin sederhana begitu.
Ini saya ambil biru, biasanya deketnya sama ungu gitu ya, supaya nanti pas waktu dipublish itu enak dibaca. Ini misalnya tadi quote itu hanya untuk masuk ke dalam ya. Contoh pendekatan eksistensial humanitis. Ini sama, misalnya ditebelin, kita kasih warna ungu. Lalu ini apaan nih? Misalnya kalau mau kita bikin brick ya. Misalnya yang ini saya mau bikin bricknya di sini, saya tambahin. Jadi nanti ada tambahan garis di sini Bapak Ibu. Gitu. Misalnya nanti kita mau nulis yang berbeda di bawahnya. Gitu ya. Misalnya saya tuliskan lagi yang lain ya. Misalnya saya tuliskan begini. Nanti dia balik lagi ke Times New Roman kalau di komputer saya. Di komputer Bapak Ibu apakah sama? Kalau Times New Roman tuh nggak enak ya baca lama-lama. Saya ganti lagi, tadi saya pakai Helvetica. Ini apakah artikel ini perlu saya kirim juga Bu, Pak? Supaya Bapak Ibu nggak usah memikirkan artikel apa dulu, nanti pas betul-betul mau ini baru mencoba dengan yang real. Misalnya seperti ini ya untuk yang brick ya. Lalu di sini ada macam-macam nih untuk yang paragraf, misalnya kayak ini kan bentukannya ya. Misalnya yang ini nggak ada gambar. Bapak Ibu mirip nih kayak di Word sih. Ini teh buat ini ya. Oh ini nggak jalan. Ini left to right layout. Ini right to left layout. Ini soalnya udah rapi. Lalu yang ini adalah kalau Bapak Ibu mau pakai bahasa apa ya, standar Inggris aja ya. Seperti ini. Lalu ini untuk ngapus formatting, karena formattingnya kan kesimpan di sini. Yang ini, yang standar sih sampai sini aja udah cukup ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, sebelum kita publish Bapak Ibu, ini ada post setting ya. Ada label. Ada label. Label ini sebetulnya kalau di WordPress itu ada kategori, tapi di Blogger ini kan nggak ada Bapak Ibu. Nah, ini label ini misalnya Bapak Ibu pengen di dalam blognya itu ada dikelompokin berdasarkan label-label tertentu ya. Ada yang menyebut label di Blogger itu sebagai tag gitu. Misalnya kalau ini saya mau ngasih ininya khusus untuk konseling gitu ya. Nanti kita ketik di sini. Nah di sini tuh kadang si Blogger tuh suka ngasih no matching suggestion gitu ya. Nanti kita pilih kata yang lain. Tapi nanti kalau bisa sih biasanya nggak akan muncul tulisan ini ya. Biarkan saja dulu ya. Lalu Bapak Ibu mau publishnya kapan? Mau otomatis atau mau disetting kapan gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya masih bikin draft ya berarti jangan disetting hari ini. Tapi saya cobain yang otomatis ya. Lalu permalink ini kan adalah singkatan dari permanent link. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pilih yang otomatis permanent link, biasanya itu dia ngegabungin nama yang tadi di awal. Kalau saya ngasih namanya tiurge ya, tiurge.blogspot.com, terus nanti dia ngasih kode begini langsung. Dia agak panjang, tapi kalau Bapak Ibu pengen custom, tinggal ditulis di sini. Gitu. Misalnya Bapak Ibu pengennya custom permanent link-nya apa ya? Gitu. Ya. Jadi nanti tulisannya di atasnya bimbingan konseling atau misalnya konseling aja supaya nggak panjang juga bisa. Nanti ininya dia nggak sepanjang judul, tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai custom, title-nya akan diambil, jadi panjang banget tuh, bedanya lumayan. Gitu ya, diikuti sesuai selera Bapak Ibu ya. Nah, ini location kalau memang Bapak Ibu pengen ngasih tahu ketika saya nulis ini posisinya ada di mana gitu. Ya. Misalnya saya taruh ya. Tapi memang kadang-kadang ini suka nggak ini, apalagi kalau misalnya laptop kita nggak disetting, nggak dibuka untuk akses ke Google Map-nya ya. Kalau saya sih jarang pakai sih basic location ya.
Lalu, nah ini Bapak Ibu, ini hal yang penting juga. Tulisan ini Bapak Ibu mau coba bikin komentar atau enggak ya. Lalu ada do not allow, show existing, jadi nggak diizinkan, tapi yang sudah ada bisa. Misalnya kalau kita udah keburu allow duluan, terus nanti dikunci, itu yang udah ada tetap nongol. Tapi kalau misalnya kita udah allow, tiba-tiba kita nggak mau ada yang komentar gitu ya, yang existing juga di hide. Kita cobain aja yang allow dulu ya. Nah, kalau sudah oke ini, Bapak Ibu tinggal publish. Tapi sebelum publish, saya ingat PR dari Bu Yeni. Saya mau nambahin video nih. Nah, video pakai yang mana Bapak Ibu? Video misalnya saya taruhnya di bagian yang bawah ya, yang nomor 3 ke bawah ya. Nah, video kalau di Blogger ini dia bisa upload dari komputer kita sendiri atau kita mau cari di YouTube. Kalau yang tadi di Google Sheet juga sebetulnya ada, tapi memang harus ini ya, ngetik sendiri ya, nggak ada disediain upload from komputernya. Itu paling linknya yang nanti kita misalnya taruh di Google Drive, videonya baru kita kasih linknya, itu bisa juga. Nah kebetulan saya nggak punya video ya untuk yang di upload komputer ini, saya ambil dari YouTube. Ambil dari YouTube misalnya, maaf ya ini sambung-sambungin ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah ada di komputer masing-masing, bisa ambil dari komputer yang itu aja videonya. Misalnya ini ya. Nah, ini saya ambil, pilih select. Nanti dia ada otomatis di bawah di videonya. Bapak Ibu bisa naruhnya di mana aja, mau di atas ya atau mau di bawah ya. Tinggal Bapak Ibu drag and drop seperti ini. Maka di sini sudah ada foto, sudah ada artikel, sudah ada link yang kita coba. Tadi linknya udah saya masukin ya. Ada link, lalu ada juga video. Jadi memang sangat mudah untuk yang blogger seperti ini. Kita akan coba ya untuk publish ya. Ya, ini akan langsung publish ke blog kita, confirm. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah nanti di bagian yang ini Bapak Ibu untuk melihat blog yang sudah atau artikel yang sudah kita publish, Bapak Ibu bisa melihat di view blog di bagian sini, di bagian bawah yang ada gambar panah ke kanan. Waduh, foto sayanya ini ya. Nah ini kan kalau tadi kita tulis allow, di sini Bapak Ibu bisa komentar. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, kalau boleh tolong di kolom chat bisa saling memberi alamatnya. Saya duluan ya untuk ngasih kolom chat. Kita ngasih komentar-komentar dulu ya pada kita masing-masing. Saya mohon izin stop share dulu. Lalu saya chat. Nah, Bu Tiur, maaf saya ngejawab dulu ya. Ibu Elizabeth Suryani dari Jakarta. Apakah Google Sheet itu hanya ada di email corporate? Tidak Bu, pakai email biasa juga bisa. Ibu Elizabeth kalau berkenan, yang pas tadi nggak bisa dibukanya bisa tolong dikirim di WA juga biar kita lihat sama-sama. Yang tadi tiur.ganti ini yang personal blog yang so iye itu tuh Bu, yang ada foto cantik saya, itu pakai email pribadi Bu. Kalau yang email corporate itu tadi yang saya benar-benar kosong, yang tiur.gantini@maranatha.ac.id. Yang tadi personal blog, yang itulah yang saya hore-hore, yang tadi itu saya pakai email pribadi, bukan pakai Gmail corporate. Bapak Ibu silahkan dituliskan blognya di kolom chatting, kita akan coba satu-satu sebagai tanda bukti Bapak Ibu nyoba. Terus kita saling bertukar, kita nulis komentar. Sambil videonya kita coba jalanin. Bapak Ibu boleh testing yang saya juga. Yang saya videonya jalan nggak? Sambil ngeliatin video PR-nya Bu Yeni saya. Bu Yeni juga bisa coba jadinya sebelum Ibu Yeni masuk ke kelas. Kalau boleh Bu, pede aja ya. Saya juga terus terang blognya nggak terlalu ini. Nanti kalau sudah, kita coba bikin menu ya. Bapak Ibu mau
bikin menunya seperti apa. Nanti saya kasih contoh beberapa blog, saya dibantu Bu Yeni juga untuk melihat beberapa blog yang memang fokus dengan konseling. Ada 5 blog terbaik, memang dari luar negeri sih. Bapak Ibu bisa nyontoh blognya seperti blog mereka. Mereka banyak, ada beberapa yang pakai blogger juga, dan itu sudah bagus banget. Mana ini teh Bapak Ibu yang itunya, linknya? Sudah bisa di play ya? Makasih Bu Yen. Pengen lihat yang Bapak Ibu yang lain? Kalau boleh. Saya kecepatan nggak ngajarnya. Kadang-kadang teh karena ini di depan laptop ya, rasanya emang udah pelan, padahal saya teh ngebut gitu ngajarinnya. Nanti kita bikin beberapa, terus kita lihat fungsi label itu seperti apa. Ada cara lain sih sebetulnya ya. Nanti dari YouTube-nya dapet, nanti tuh dimasukin ke HTML-nya. Tapi yang gampang aja lah, tinggal attach videonya langsung jadi.